Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bu Rini akan bercerita pada anak-anak. Dan tolong anak-anak mendengarkan cerita dari Bu Rini ya. Ceritanya yaitu tentang cerita berhikmah. Pada waktu itu, ada 3 orang manusia yang akan diuji oleh Allah tentang tingkat keimanan dari 3 orang tersebut, anak-anak. Sebut saja orang itu, yaitu namanya satu si botak. Yang kedua siapa? Si belang. Dan yang ketiga si buta. Anak-anak tentu tahu ya, si botak itu orang yang apa? Yang tidak punya rambut di kepala. Kalau si belang, orang yang badannya tuh belang-belang. Dan si buta yaitu siapa anak-anak? Orang yang tidak bisa melihat, maka disebut si buta. Ingin tahu Allah, ketiga orang tersebut siapa yang paling memiliki ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat untuk mendatangi si buta, si belang, dan si botak. Akhirnya malaikat pun datang yang pertama, yaitu kepada si belang. Hai si belang, aku kesini akan bertanya kepadamu. Hal apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu? Dan si belang pun berkata kepada malaikat, yang paling aku inginkan adalah aku ingin sembuh dari sakitku ini. Karena orang-orang pada jijik melihat tubuhku yang belang-belang ini. Akhirnya apa anak-anak? Si malaikat pun menyentuh badannya si belang, dan seketika itu juga sembuh dari penyakitnya. Si belang jadi berbadan bersih, putih bersinar. Dan si malaikat pun lalu bertanya lagi anak-anak. Kemudian, hal apa yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Aku menginginkan binatang unta yang akan aku pelihara. Dan si malaikat pun memberikan unta yang gemuk lagi hamil. Terus malaikat mendatangi orang yang kedua. Siapa ya? Nah, orang yang kedua yang didatangi oleh malaikat yaitu si botak, anak-anak. Si botak itu badannya besar tetapi tidak punya rambut. Datanglah si malaikat kepada si botak dan bertanya kepada si botak, apa yang kau inginkan dalam hidupmu ini, si botak? Aku sangat menginginkan tumbuh rambut di kepalaku. Dan keinginannya itu pun terkabul. Setelah malaikat menyentuh kepalanya, langsunglah tumbuh rambut di kepala si botak. Dan malaikat pun bertanya lagi, lalu apa yang kau inginkan dalam hidupmu ini? Apa yang menyenangkan hatimu? Si botak pun menjawab, anak-anak, aku menginginkan seekor sapi yang bisa aku pelihara untuk kehidupanku sehari-hari. Dan si malaikat pun memberikan apa anak-anak? 1 ekor sapi yang gemuk sekali. Dan sapi itu juga hamil. Akhirnya malaikat pun mendatangi orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu siapa? Ya, si buta. Nah, anak-anak, akhirnya si malaikat bertanya kepada si buta, hai si buta, apa yang kau inginkan dalam hidup ini, si buta? Si buta pun menjawab, aku sangat ingin bisa melihat lagi. Aku ingin bisa melihat orang-orang di sekelilingku. Setelah malaikat mengusap mata si buta, akhirnya si buta pun bisa melihat, anak-anak. Dan malaikat bertanya pula kepada si buta, apa yang ingin engkau harapkan setelah bisa melihat? Aku ingin memelihara kambing, dan aku ingin pelihara jadi binatang ternakku. Si malaikat pun
langsung memberi kambing yang gemuk dan kambing yang hamil. Akhirnya waktu demi waktu, lambat laun, lama, setelah beberapa tahun, orang 3 itu anak-anak, semua binatang yang ia pelihara menjadi banyak sehingga sampai tidak bisa terhitung, bahkan lebih dari 100 anak-anak. Terus Allah menyuruh si malaikat lagi. Untuk apa? Untuk menguji tingkat keimanan ketiga orang tersebut anak-anak. Nah, akhirnya si malaikat mendatangi lagi ke orang yang pertama, yaitu siapa? Ya, datang ke si belang. Tapi datangnya dengan wajah yang berbeda anak-anak, dengan samar, menyamar, biar tidak ketahuan. Dia menyamar seperti seorang pengembara dan seolah-olah dia itu kehausan, dan berkata kepada si belang, "Assalamualaikum, aku ini seorang pengembala, tapi aku kehabisan bekal. Maukah engkau menolongku?" Apa jawab si belang? "Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku ini orang yang lagi sibuk bekerja." Malaikat berkata lagi, "Aku sepertinya mengenalmu. Bukankah engkau dulu orang yang miskin? Lalu Allah memberi rezeki yang banyak kepadamu?" Dan si belang pun menjawab, "Bukan, ini warisan dari nenek moyangku." Si malaikat pun berkata, "Kalau engkau berdusta atau bohong, maka engkau akan dikembalikan dalam keadaan seperti semula." Lalu malaikat pun apa anak-anak? Malaikat pun pergi meninggalkan orang itu. Dan malaikat akan menguji orang yang kedua, yaitu si botak. Tapi si botak juga demikian anak-anak, tidak mau menolong. Dia bahkan sombong karena sudah memiliki binatang sapi yang besar-besar dan banyak. Dan si malaikat pun berkata, "Kalau engkau sombong, engkau akan dikembalikan menjadi seperti orang semula." Akhirnya malaikat pun pergi ke orang yang ketiga anak-anak, yaitu si buta. "Assalamualaikum si buta." Si buta pun menjawab dengan santun, "Waalaikumsalam, mari silahkan masuk. Ada perlu apa Tuhan kesini?" Malaikat pun berkata, "Aku ini orang yang pengembara tapi dalam keadaan kehabisan bekal. Maukah engkau menolongku?" Si buta pun dengan ikhlas anak-anak menjawab dengan santun, "Ambillah barang yang engkau suka dan aku ikhlas memberimu." Malaikat pun berkata, "Aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji keimanan kalian. Allah senang kepadamu dan Allah marah kepada 2 orang temanmu." Akhirnya 2 orang tadi menjadi orang yang seperti semula. Apa anak-anak? Yang satu menjadi orang yang tetap belang-belang, dan satunya lagi tetap menjadi orang apa? Iya, menjadi orang yang apa itu, yang tidak ada rambutnya itu? Iya, si botak. Nah, demikian dulu ya anak-anak cerita dari Ustazah. Jadi, harta itu hanya titipan dari Allah. Sewaktu-waktu bila Allah menginginkan bisa diambil lagi. Jadi kita harus ikhlas memberi pada orang yang meminta. Nah, sekarang pertanyaannya. Dengarkan ya. Siapa orang yang ikhlas memberikan sebagian hartanya kepada malaikat yang menyamar sebagai pengembara? Jawabannya kutunggu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.